Halo semuanya, kembali lagi ketemu saya Agus Purwanto, dan hari ini kita akan kembali belajar visual effect, tapi tidak di After Effects. Kita akan belajar di Premiere, dan hari ini kita akan bikin seperti ini. Merajut asa sang surya seiring berjalannya waktu. Dan disinilah kita hari ini, di mana informasi adalah senjata utama dalam berperang, menjadikan dunia industri dan bisnis terus bernafas dan berkembang. Sedikit ada kesibukan, tapi ada live shootnya. Seperti apa? Let's check this out. Sample 1. Oke, kita awali tutorial kita hari ini dengan membuka project baru di Premiere. Saya biarkan kondisi awal di new projectnya, saya tekan OK. Dan ada beberapa bahan yang mungkin kita perlu siapkan selama proses ini. Saya akan tengok bahan-bahannya dulu. Jadi di sini kita ada beberapa materi. Untuk adegan yang awal tadi kita punya satu file seperti ini. Sekali lagi, green screen digunakannya untuk area di mana orang itu bergerak saja ya. Untuk area lain yang still dan lain sebagainya saya kira enggak, karena kita bisa melakukan kegiatan cropping juga di Premiere. Setelah itu kita juga melakukan kegiatan yang sama di shooting di tempat yang sama. Saya melakukan sedikit kegiatan time lapse. Jadi di sini saya menggunakan posisi kamera yang sama. Kemudian saya di sini install Magic Lanterns ya di kamera saya. Kemudian saya lakukan shutternya saya bikin lambat, dan saya lakukan jepret interval sekian, mungkin sekitar 10 detik atau berapa. Dan ini hanya orang yang sama berlalu lalang di sini. Kuncinya mereka tidak boleh pegang kursi yang ada di depan sini ya. Nah itu di sini. Ya pegang ini tadi. Ada yang melakukan pelanggaran. Ini tadi memegang. Kita import filenya tadi, dan kita akan ambil folder lungguh ya. Di sini ada satu file Mas Erik, di sini saya open. Kemudian ada satu file timelapse. Untuk mengimpor file timelapse, Anda cukup klik satu file saja, kemudian di bagian image sequence ini Anda checklist. Baru tekan open. Maka file tersebut akan menjadi sebuah sequence yang siap pakai ya. Kurang lebih seperti ini. Berikutnya saya akan bikin sequence baru, file new sequence. Saya menggunakan ukuran 720-25. Saya tekan OK. Dan kemudian saya akan taruh footage-nya, namanya sit down ini ya. Sit down artinya duduk ya. Di sini saya akan taruh di channel 2. Kenapa harus saya taruh channel 2? Karena nanti background-nya saya akan gunakan hasil dari timelapse ini. Kalau saya cek timelapse-nya cuma dapat dikit ya. Cuman sekitar berapa detik gitu, nggak nyampe 1 detik. Dapat ya sekitar 3 detik. Saya akan kopas ini, sehingga karena ini berulang-ulang jadi kita nggak akan ketahuan kalau itu di repeat ya. Saya akan kopas saja. Untuk kopasnya saya klik, saya alt-nya saya tahan, saya drag, alt-nya saya tahan, saya drag, begitu seterusnya. Overlap nggak masalah seperti ini. Kalau perlu Anda blok semuanya, kemudian Anda lakukan alt langsung seperti ini. Oke. Cropping. Kemudian berikutnya kita akan lakukan cropping, dan kita bisa mendapatkan teknik masking itu di Premiere juga ya. Mungkin mulai dari versi CC itu memberikan seperti itu. Jadi bagi versi yang sebelumnya kita terpaksa menggunakan garbage matte. Perhatikan di bagian motion di sini. Di sini ada yang namanya opacity. Opacity yang akan saya buka, dan saya akan mendapati bentuk bulat, kotak, dan gambar pena. Pena inilah yang mungkin kita bisa gunakan sebagai masking toolnya. Pastikan kita mengaktifkan file yang bersangkutan. Kemudian saya gunakan pena tersebut, dan saya akan menggambar di area hijaunya, sebuah area seperti ini. Di sini saya akan agak gini kan. Mungkin tidak terlalu detail dulu aja, nggak apa-apa. Sampai seperti ini. Ingat, Anda begini sekali aja, karena begitu Anda ngeklik lagi seperti ini, maka Anda akan bikin mesh yang kedua.
dan biasanya dia akan kembali seperti semula. Anda bisa menghapus mesh 2 yang tidak dipakai. Saya akan atur tampilannya lebih kecil, mungkin ke 25% untuk bisa ngatur ini lebih luar lagi seperti ini. Kemudian ini saya taruh lebih agak dalam, ini juga mungkin tadi di sebelah sini. Keying. Oke, berikutnya saya akan gunakan keying. Saya akan cari efek di sini, jendela efek, dan saya akan buka video efek. Di sini saya akan cari folder keying. Kemudian saya akan cari efek namanya ultra key. Anda bisa ketik juga di sini ultra key. Kemudian saya akan drag ke videonya, sit down ini. Kemudian saya akan cari di efek control. Saya scroll ke bawah atau saya drag ke bawah. Saya mendapati adanya ultra key. Saya akan bagian key color, ada gambar pipetnya. Saya klik sambil sampling warna hijau yang paling gelap. Kurang lebih seperti itu. Untuk menyempurnakan keyingnya, saat ini mungkin masih ada sisa sedikit ya. Saya akan coba buka di bagian Matte Generation, ada bagian pedestal. Di sini ada angka 10. Ini saya klik tahan, saya drag ke kanan, dan itu akan nge-clearkan areanya. Level. Untuk membuat warnanya sama dengan background belakang, kita coba ngasih level di sini. Saya ketikkan di sini level, dan saya mendapati ini ada level. Saya drag ke videonya. Saya cari di efek control, ini level, dan untuk ngatur level ada di sebelah sini, setup ini. Kita nggak akan ngatur per point sini, saya ngatur di bagian setupnya. Kemudian saya akan coba mainkan warnanya, mungkin saya akan agak lebih terangin sedikit, kontrasnya juga saya naikkan seperti ini, baru saya tekan OK. Kurang lebih hampir sama, dan jika kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu lalang. Dan jika Anda lihat tadi ada yang lalu lalang di depan sini ya. Nah, untuk seperti itu saya udah mempersiapkan sebuah file timelapse yang berupa orang mondar-mandir di green screen. Ini green screen, saya image sequence, saya open. Karena ujinya timelapse, saya taruh di depan sini. Seperti ini. Mungkin saya akan bikin dia agak sedikit blurring ya, atau ngeblur. Saya akan coba kasih efek di sini. Blur. Saya akan gunakan directional blur. Saya drag ke sini dan saya mendapati efek directional blur di sini. Saya directionnya saya atur blur lengthnya dulu ya. Nah, kayak gini. Kemudian saya baru atur directionnya. Karena kanan kiri, maka usahakan dia berjalan kanan kiri seperti ini. Kemudian baru saya lakukan proses keying. Saya ketik tadi ultra key, saya drag ke sini. Saya keyingkan ke warna hijau. Matte Generationnya mungkin pedestalnya saya naikkan. Kemudian bagian hitam biar tidak begitu kentara, saya akan coba di bagian opacity, saya akan buka, dan blend mode-nya saya coba ke color dodge. Jadi dia sifatnya akan menghindari warna, atau Anda bisa ganti menjadi screen. Ya. Saya ini akan menghasilkan efek gambar seperti ini mungkin. Saya akan disable, saya akan lakukan seperti ini. Depannya seperti ini ya. Nah, saya akan kopas tentu saja ini. Kalau lebih kita menjalankan gambar seperti ini. Oke. Sample 2. Kita akan coba bermain hal yang sama. Sekarang kita akan berikan kasus yang sama juga. Saya akan importkan file. Di sini ada satu file lagi namanya file. Di sini ada hal yang sama. Saya akan bikin sequence baru.
keep existing, dan kita cek. Di sini suaranya kurang begitu terdengar karena ini benar-benar di pinggir jalan raya. Jadi lokasi tag dilakukan di tempat dimana timelapse ini dilakukan. Tujuannya apa? Biar kita mendapatkan satu level pencahayaan yang sama. Karena jujur visual effect banyak tergantung di masalah lighting untuk menjadikan visual itu terasa menyatu ya. Nah, seperti ini. Abaikan manusia di samping. Saya agak membaca gerak bibir. Di sini saya akan coba suaranya biar kedengeran. Saya akan coba teknik synchronize. Jadi di sini saya akan importkan suara yang sudah jadi. Perlu saya ceritakan, tag ini dilakukan dengan cara rekaman dulu ya. Rekaman dulu seperti ini suaranya. 3, 2, 1. Dan disinilah kita hari ini, di mana informasi adalah senjata utama dalam berperang, menjadikan dunia industri dan bisnis terus bernafas dan berkembang. Nah, kita lakukan ini di indoor. Kemudian dia saya bawa keluar, dan tablet yang ada di sini kebetulan ngeplay file ini sehingga dia mendengarkan di sini. Nah, apa yang dia lakukan sebenarnya hanya lip sync ya. Karena teknik ini sebenarnya lebih efektif dibandingkan saya melakukan pengambilan suara di lokasi. Sinkronisasi suara. Kemudian saya akan coba mencari tahu sebuah marker. Di sini saya membuat sebuah marker, yaitu letak pada bibirnya di sini pas dia ngomong ini. Jadi ketika dia ngomong ini, Disinilah kita hari ini. ya, ketika hari ini itu saya berikan marker. Di sini saya juga. Nah, di sini. Nah, pada bagian ini saya berikan marker dengan cara saya pencet M, tapi pada klipnya dalam keadaan aktif. Untuk suaranya, saya juga menempatkan kata ini juga pada suara di sini. Kemudian saya pencet huruf M juga. So kita punya marker di sama-sama di kata ini. Nah, setelah itu soundnya saya masukkan ke sini. Dan markernya ini tinggal kita samakan saja posisinya, dan tidak susah banget karena Anda cukup drag saja. Begitu marker ke marker dia akan snap. Nah, kalau udah seperti ini, ketika saya disable suara aslinya, saya ganti ini. Dan disinilah kita hari ini, di mana informasi adalah senjata utama dalam berperang, menjadikan dunia industri dan bisnis terus bernafas dan berkembang. Oke, udah cukup. Nah, maka saya unmute. Suara ini saya hilangin suara aslinya. Saya nukar ini, saya akan naikkan. Saya akan potong. 3, 2, 1. Saya akan potong di sini. Saya gunakan razor toolnya. Kemudian saya akan potong di bagian belakang. Terus bernafas dan berkembang. Jika Anda pengen potong tepat pada area sini dan tepat di playheadnya, Anda cukup masuk sequence, add edit to all track. Maka tepat playhead di mana di sana dia akan dilakukan pemotongan. Sisanya akan saya hapus. Tempat kosongnya saya ripple delete, dan saya dapati hasil awal dulu. Cropping and keying. Berikutnya, saya akan coba potong di sini untuk untuk ngambil orangnya doang. So, saya akan gunakan maskingnya, yaitu di bagian efek control sini. Saya buka motion. Di sini ada opacity. Saya buka lagi opacity-nya, saya mendapati titik ini. Saya akan draw sebuah kotak, so biar manusia yang di sebelah sini juga ikut hilang. Kemudian baru saya sempurnakan dengan cara saya drag titiknya ini lebih ke bawah. Baru saya lakukan proses keying. Saya akan masuk menu efek, dan kebetulan ultra key masih menyala. Saya akan drag ultra key ke Mas Fai ini, dan saya akan cari di efek control, dan di bagian color key-nya saya klik puppetnya, saya klikkan warna hijau karena kebetulan hijaunya ini cukup bagus ya, semua udah terlihat terang. Saya akan klik sampai dapat hasil keying yang bagus. Di bagian pedestalnya saya naikkan untuk berjaga-jaga area kosongnya biar bagus.
Background. Berikutnya untuk background, saya juga membuat sebuah timelapse. Ini adalah timelapse dari area yang di sana juga, meskipun agak sedikit beda angle sedikit, akan tapi ini cukup membantu untuk jadikan background. Saya akan ambil satu dan saya image sequence, saya tekan open. Karena dia ada di bawahnya dari Mas Pai, so Mas Pai nya saya naikkan dulu videonya. Ini saya taruh di bawahnya sini. Seperti efek seperti ini, dan saya kopas seperti yang sudah Anda ketahui. Nah, untuk timelapse nya ini dan untuk memudahkan ini saya blok, saya akan jadikan satu file saja. Caranya saya akan klik kanan dan saya akan pilih nest. Ini sama aja dengan proses pre-compose di After Effects. Kalau di sini namanya nested, atau biasanya dia jadi sequence baru. Nah, di sini mungkin tahap ini sudah cukup. Nah, Awan-awan. tapi saya lihat awan di sini masih dalam keadaan kosong ya. Nah, saya pengen menambahkan adanya awan di sini. Akan tetapi kalau saya gunakan masking di sini terlalu rumit, karena di sini ada area-area untuk sini ya. Nah, untuk area ini terlalu rumit untuk maskingnya di Premiere, dan sini ada area seperti ini juga, ada tiang di sini. Maka dari itu saya akan coba import awannya dulu, dan kebetulan awannya juga timelapse. Ada di folder sini, saya juga ada folder awan, sini timelapse juga. Agak sedikit goyang awannya waktu pengambilan gambarnya mas ya. It's okay, saya ampuni aja. Yang penting tahu konsepnya ya. Saya image sequence, saya checklist, saya open. Nah, saya mendapati awan kurang lebih seperti ini. Ini previewnya awannya. Agak sedikit geser waktu pengambilan timelapse-nya, cuman berapa itu? Ya, oke, tapi kita anggap aja ini oke. Kemudian awan ini tentu saja saya akan taruh di bawahnya Mas Fai dan di atasnya dari nested sequence-nya. Akan tapi kita akan coba blendkan dia dengan teknik different mate. Different mate. Jadi di Premiere kita juga akan mendapati efek yang mungkin hampir sama dengan di After Effects. Hanya saja mungkin di After Effects lebih advance ya. Saya akan cari yang namanya different mate. Different mate. Saya akan drag dia di videonya sini. Dan akan lebih bagus jika Mas Fai-nya sementara saya disable dulu. So gambar mata di sini saya culek. Kemudian di sini saya akan lihat di efek control. Saya akan coba different layer dari gambar langit ini adalah video 1. Nah, sekarang sudah agak mencampur gitu ya. Berikutnya saya akan coba matching tolerance-nya. Saya akan atur. Jangan terlalu banyak saya kira, saya ginikan saja. Mungkin ada baiknya di bagian softness-nya saya atur. Nih. Nah, ketika softness-nya saya buka, dia akan memberikan blending area yang cukup bagus. Nah, disini seperti ini. Ya. Saja kita akan kopas. Setelah kita kasih efek tersebut, kita akan kopas seperti ini. Ya, sorry. Untuk mengkopas ALT-nya ditahan seperti tadi, saya blok semuanya. Saya nyalakan Mas Fai dan ini sedikit sudah bisa menjual. Kita hari ini di mana informasi adalah senjata utama dalam berperang. Finishing. Selanjutnya kita masih ada masalah di bagian sebelah kanan sini. Jadi areanya ini berlubang ya, berlubang. Kita akan coba nest hasil ini keseluruhan. Kemudian nanti kita akan potong separuh sini. Kemudian belakangnya kita kasih gambar jembatan yang masih utuh. Seperti ini. Maka dari itu saya akan copy paste dulu jembatannya ke sebelah sini. Saya tombol alt-nya saya tahan, saya geser ke kanan. Terus dua file ini saya akan blok
dan saya akan nest. Saya klik kanan, saya nest. Saya kasih nama awan dan jembatan. Saya tekan OK. Kemudian saya naikkan posisinya. Kemudian saya taruh bawah sebagai backgroundnya. Kemudian awan dan jembatan saya akan coba potong menggunakan maskingnya. Saya cari di opacity. Di sini ada free bezier-nya. Saya akan coba potong seperti ini. Saya akan klik sampai sini. Area ini tentu saja saya akan coba perbaiki dengan cara yang saya drag ke atas. Ini saya drag ke atas. Dan hasilnya sebenarnya seperti ini. Jadi kita misalkan tempatnya kosong, hanya saja di bawah ini kan ada jembatan yang masih dalam keadaan utuh nih. Nah, kita bisa mendapati hasilnya kurang lebih seperti ini. Finishing nah. Nah, untuk menambah hasil yang tadi, yang ada depannya juga ada, kita bisa sequence. Hasil yang ini kita bisa kopas. Saya bisa ALT drag ke sequence 2. Kemudian saya taruh sebelah sini. Saya kembali lagi sequence 2-nya. Ini saya hapus. Saya mendapati hasil depannya sini sudah ada. Kita hari ini di mana informasi ada. Finishing tenan. Langkah terakhir mungkin kita bisa sedikit sinematik kan. Sinematiknya adalah dengan cara bikin seolah-olah kita punya kamera yang bergerak ya. So ini akan saya blok semuanya. Saya nest kembali untuk ketiga kalinya. Dan kemudian saya akan berikan efek semacam pergerakan. Saya akan main di bagian rotation dan scale. So saya akan lakukan gerakan zoom in ya, zoom in. Pada waktu awal ini saya akan bikin sekitar 120 besarnya, kemudian rotationnya saya bikin 5 seperti ini miring. Kemudian di akhir klip saya akan kembalikan kondisi normal. Saya bisa tekan tombol reset atau saya kembalikan angka yang tadi 100 dan sini adalah 0. Nah, saya mendapati hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan disinilah kita hari ini, di mana informasi adalah senjata utama dalam berperang, menjadikan dunia industri dan bisnis terus bernafas dan berkembang. Sumpah iki finishing tenan. Untuk berikan sedikit adanya orang bilang sekarang sinematik ya. Ini sebenarnya itu hanya bar saja. Saya bisa bikin adjustment layer semacam di sini ada sebuah new item sebelah kirinya tempat sampah. Saya klik adjustment layer. Ini biasanya dilakukan kalau semua udah jadi ya. Saya tinggal taruh di atasnya sini adjustment layer. Kemudian kita kasih efek namanya crop. CROP. Crop, saya drag ke sini. Dan tinggal bagian top sama bottomnya mau diisi berapa. Mau biasanya menyesuaikan kondisi. Ada yang 15 karena ini bukan istilah sinematik ya. Jadi kalau ada ngomong sinematik seperti ini salah. Ini hanya cropping aja. Hasilnya seperti ini kurang lebih. So kalau saya perbesar, saya pre-render dulu sementara. Dan disinilah kita hari ini, di mana informasi adalah senjata utama dalam berperang, menjadikan dunia industri dan bisnis terus bernafas dan berkembang. Oke, saya harap nggak cuman industri dan bisnis yang berkembang, tapi kreativitas kita juga. Ya, tadi kita sedikit menggunakan masking untuk keperluan editing video dengan menambahkan sedikit penggabungan dengan timelapse ataupun mungkin dengan material lain. Saya harap bermanfaat, tetap kreatif, tetap mencoba, dan ketemu lagi tutorial berikutnya. See ya!